Dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kadispen Angkatan Udara Marsikal Pertama Fajar Adrianto. Selamat siang Pak Fajar. Selamat siang. Ya, Pak Fajar, sanksi apa yang akan diberikan kepada PLTU YNS anggota POM AU Lanut Muljono Surabaya ini? Baik, jadi PLTU YNS kemarin sudah kita beri sanksi. Yang pertama adalah dicopot dari jabatannya, kemudian dilaksanakan penahanan untuk penyidikan. Penahanan ringan selama 14 hari. Ya, baik. Demikian. Selanjutnya bagaimana nasib terhadap PLTU YNS ini sendiri? Yang jelas suami istri akan disidik dulu, disidik. Yang suami disidik oleh POM AU, yang istri akan disidik oleh Polres. Jadi hukuman pertama yang dia diterima adalah berupa hukuman disiplin, adalah dicopot dari jabatannya. Dia hanya sebagai PLTU yang berdinas biasa, tidak mempunyai jabatan. Jabatan sebelumnya adalah dia bintara penyidik. Nah, ini yang kita copot. Demikian. Baik, tapi masih tetap anggota TNI begitu ya? Oh ya, masih tetap anggota TNI. Ini masih hukuman disiplin militer, bukan pelanggaran yang berat. Oke. Ya, jadi baik. masih penyidikan. Ya. Ini termasuk pelanggaran berat ya Pak. POM AU juga mengantarkan langsung istri PLTU YNS ke Polres Sidoarjo. Bagaimana update penyelidikannya hingga kini Pak? Sementara yang kemarin diantar ke Polres itu kan terkait dengan Undang-Undang ITE. Di sana masih proses penyidikan. Tapi yang pertama yang jelas adalah istrinya PLTU YNS sudah menandatangani pernyataan bahwa dia memang betul mengaku yang memposting dengan penuh kesadaran. Kemudian yang kedua, dia memohon maaf, tidak akan mengulangi lagi. Itu pernyataan pertama. Nah, berikutnya penyidikan ini masih dalam proses. Belum ada update lagi. Ya. Baik. Pak Fajar, ini kalau kita lihat apa sebetulnya evaluasi dari pihak Anda sendiri maupun TNI secara keseluruhan, kenapa sampai hal ini bisa terjadi? Menurut Anda kenapa Pak? Begini ya, sebetulnya tidak jemu-jemu, artinya sering kita sudah memberikan himbauan kepada prajurit, baik itu berupa instruksi langsung saat apel pagi, saat upacara, ataupun melalui surat-surat edaran. Sejak tahun 2015 kami punya arsipnya bahwa seluruh prajurit TNI AU diminta untuk berbijak dalam melaksanakan ataupun bermedia sosial. Sejak tahun 2015 ada berita-berita seperti itu. Nah, ini mungkin ada 1-2 yang lalai. Dan kalau dilihat dari 30 ribuan prajurit TNI AU yang ada, kan satu ini yang memang kemarin viral. Nah, ini kita berharap tidak ada lagi. Karena itu kemarin yang ketahuan sekalian kita viralkan saja di media supaya ini menjadi pelajaran bagi anggota yang lain. Demikian. Baik, Pak Fajar, untuk sosialisasinya ke depan apakah akan digencarkan kembali atau seperti apa strateginya, Pak? Oh ya, jelas kita akan laksanakan pengawasan lebih ketat lagi, khususnya para komandan. Mungkin bisa saja kalau anak buahnya yang berbuat, komandannya pun nanti yang tidak begitu mengawasi kepada anak buahnya mungkin juga akan kena sanksinya. Nah, ini yang jelas kita akan terus secara gencar mensosialisasikan tentang medsos ini. Baik, Pak Fajar, mereka ini tidak tahu atau seperti apa ya? Nah, ini dalam penyidikan mereka. Tapi yang jelas kemarin yang dari Angkatan Udara, istrinya POM AU, dia mengakui bahwa dia secara sadar dan dia merasa bersalah untuk ini. Tidak hanya dari dinas ya, kita menghimbau. Dari organisasi ibu-ibu demikian juga. Jadi Ibu Kaso pun menghimbau berkali-kali lewat media, lewat medsosnya beliau, medsosnya ibu-ibu, organisasi ibu juga menghimbau pada keluarga. Demikian. Baik, Pak Fajar, apa himbauan bagi prajurit dan keluarga? Mumpung Anda saat ini sedang berbicara di televisi, Pak. Oh ya, saya selaku Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara menghimbau kepada seluruh prajurit TNI AU dan keluarga. Jadi berbijaklah dalam menggunakan media sosial. Sesuaikan dengan aturan yang sudah berlaku. Ingat, kita ini adalah anggota TNI dan istri juga keluarga besar TNI yang mengabdi pada negara sesuai dengan Tata Marga Sumpah Prajurit dan ketentuan-ketentuan hukum militer lainnya.
Baik. Jadi ikutilah hukum yang sudah ada dan aturan yang sudah diberikan oleh pimpinan. Demikian. Baik, Pak Fajar, ini terkait dengan kasus penusukan Menko Polhukam sendiri, banyak pihak yang kemudian memberikan komentar-komentar miring di sosial media. Nah, ketika ada 3 prajurit TNI yang kemudian juga diberikan sanksi berat dan dinyatakan melanggar peraturan atau pelanggaran berat, ini juga kemudian banyak juga komentar miring masyarakat terhadap ini. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat yang saat ini masih punya anggapan negatif terhadap sanksi yang kemudian diberikan kepada 3 prajurit TNI ini? Oh ya, memang saya melihat ada beberapa hal yang negatif bahwa ini kan hanya sekedar komentar kenapa dihukum, kenapa suaminya dihukum. Nah, itu yang mungkin mereka tidak mengerti bahwa prajurit itu ketika sudah mendapat perintah dari pimpinan harus dilaksanakan. Jadi prajurit tersebut harus bisa membina keluarga, istri dan anak-anaknya untuk sesuai dengan perintah tersebut. Kemudian bagi istri juga ada organisasi. Organisasi yang sudah ada aturan dan ketentuan. Demikian. Jadi memang itulah kehidupan militer. Kalau memang ingin bebas seperti masyarakat sipil, ya mungkin tidak bergabung dengan militer. Akhirnya kan begitu. Baik. Jadi begitulah. Siapapun pemimpinnya, siapapun era pemerintahannya, begitu ya Pak Fajar ya? Iya, betul. Kami tidak menganggap presiden siapapun, pemerintahan siapapun. Dari dulu kami adalah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena memang kami adalah pemerintah, gitu loh. Demikian pemerintah yang sah. Ya. Baik, terima kasih Marsma Fajar Ardianto telah bergabung bersama kami di Metro Siang.